Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qum al-laila qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nari sabhan tawila. Wa yaqulu azza wa jalla innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu khalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. ويقول عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول أيضا واتركوا البحر رهوا إنهم جند مغرقون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصلح ما بينه وبين الناس من أصلح بينه وبين الله أصلح بينه وبين الناس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Para ulama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi-lagi kita bersyukur pada Allah sejak hari Kamis kemarin dan sebagian Jumat yang datang di sini sampai sekarang. Allah masih beradakan kita di tempat yang sangat mulia. Datang dari berbagai macam penjuru, dari Sabang sampai Merauke. Dengan menempuh jalan baik udara, daratan, laut dan sebagainya. Pembiayaan sebagian sederhana, sebagian cukup besar. Hanya Allah yang mengetahui pengorbanan masing-masing kita. Yang jelas hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apapun yang kita kerjakan ini targetnya adalah kelihatannya kita datang kemari berpikir dan berpikir bagaimana ini kerja semakin maju, semakin banyak umat yang bisa kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang yang kita pikirkan senantiasa. Tapi sebenarnya target akhir dari apa yang kita kerjakan, bukan target akhir, bahkan awal sampai akhir adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, 6 sifat yang lagi dan lagi kita ulang-ulangi. Yang tadinya pertama hampir 100 sifat diletakkan oleh Syekh Ilyas rahimahullah. Diperkecil lagi boleh menjadi 36 sifat. Akhirnya diseleki sampai 6 sifat. Yang kita muzakarahkan lagi dan lagi. Ini sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri. Tapi ini sifat tidak akan datang kecuali dengan 3. Pertama kita dakwahkan, yang kedua kita latih, dan yang ketiga kita mendoa. Tanpa 3 ini tidak akan wujud itu sifat dalam diri kita. Bagaimana keyakinan kepada Allah tertanam dalam diri kita, dakwakan itu iman kepada orang lain. Tapi kita sendiri hadir latihan untuk menta'alluqkan diri kita senantiasa kepada Allah. Kemudian kita mendoa sebagai doa Nabi SAW, Allahumma nas'aluka imanan yubashshir qalbi. Ya Allah, aku minta iman yang betul-betul merasuk ke dalam jiwaku ini. Begitu pula kecintaan kepada sunnah Nabi SAW tidak akan datang dalam kehidupan kita kecuali kita dakwakan setiap hari pentingnya sunnah Nabi SAW. Dan kita latih, kita sendiri mengamalkan itu sunnah 24 jam. Kemudian mendoa, ya Allah, Allah merzukni kamal mutaba'ah li sunnati habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi targetnya bagaimana saya semakin hari semakin beriman pada Allah. Bagaimana semakin hari saya semakin cinta kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula salat yang khusyuk dan khudu. Di mana dengan itu salat hidup kita akan baik, akan teratur. Wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Bagaimana supaya dengan salat saya ini menghentikan saya dari perbuatan fahsya. Fahsya itu pacaran, perselingkuhan, zina dan sebagainya. Berpakaian telanjang. Mungkar perkelahian, perampokan, perjudian, minum dan sebagainya itu mungkar.
Begitulah bagaimana salat saya ini betul-betul selain mencegah daripada kemungkaran, mampu itu salat kita gunakan sarana untuk menarik nusratullah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan bagaimana itu salat betul-betul obat yang akan menghilangkan kegundah gulanan dalam hidup dan kehidupan. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan gelisah, gundah gulana. Idza masal syarru jazua. Kalau mendapatkan kesusahan semakin gelisah. Wa idza masal khairu manu'a. Kalau mendapatkan kenikmatan, kebaikan, rezeki yang banyak, mobil yang baru dan sebagainya, kedudukan yang tinggi, manu'a. Manu'a ini artinya apa? Mengurung diri. Tidak lagi membaur dengan masyarakat. Manu'a dalam bahasa Buya Hamka rahmatullahi alaih yang telah menyelesaikan tafsir Al-Azhar dalam penjara. Semoga Allah mengangkatkan derajat beliau. Salah satu ulama yang saya rasakan banyak membina kehidupan saya walaupun hanya melalui buku-buku beliau yang sering saya baca. Dalam tafsir Al-Azhar beliau menjelaskan manu'a di sini adalah di saat manusia belum mendapatkan kenikmatan, hidupnya terbuka. Sebelum pilkada, pilpres, di mobil terbuka, dia melambaikan tangannya dengan masyarakat dan sebagainya. Tapi kalau sudah mendapatkan jabatan, mulai kaca mobilnya hitam, pagarnya tinggi, ada bodyguard, ketemunya susah, jadi manu'ah. Begitu pula hati Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia miskin membaur dengan masyarakat biasa. Tapi kalau sudah kaya, sudah jarang, jadi manu'ah. Membatasi dirinya, tidak lagi bergaul dengan orang-orang. Harta tidak mau lagi berbagi dia. Begitulah tabiat manusia. Kalau mendapatkan kesusahan, dia semakin gelisah. Mendapatkan kenikmatan, tidak mau berbagi. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Maka bagaimana sholat kita ini betul-betul mampu untuk mengobati kegundah gulanaan. Itu sholat menjadi pengendali dalam kehidupan saya, menyebabkan saya nggak pernah stres dalam kehidupan, apalagi bunuh diri. Dan dengan sholat yang saya kerjakan dengan aktif, apalagi berjamaah 5 kali sehari semalam, saya tidak menjadi manu'ah. Tetap, walaupun gubernur, tetap sholat berjamaah sehingga mudah dijumpai. Walaupun dia presiden, mudah dicari. Susah ke istana nggak apa-apa, ketemu di masjid. Memang pemerintah yang baik adalah yang datang ke pintu ulama, dan ulama yang jelek yang datang ke pintu pemerintahan. Maka dia presiden, gubernur, bupati dan sebagainya, dengan sholat dia nggak pernah manu'ah, senantiasa berjumpa dengan umat. Dia kaya, mudah berjumpa, ada senantiasa di masjid. Bahkan Imam Hasan, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW, orangnya ganteng, pakaiannya mewah, minyak wanginya juga khusus, istrinya lebih 100, ganti-ganti istri. Orang ingin mendapatkan keberkahan, mendapat zuriat daripada zuriat Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Ali ingatkan, jangan kalian kawinkan putri kalian dengan anakku ini. Tapi mereka tetap ingin kawinkan. Nanti setelah dikawin punya anak, cerai nggak apa-apa. Yang penting mendapatkan keberkahan daripada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang yang bukan arogan, dia bukan memanfaatkan keturunan sebagai keturunan Nabi SAW untuk pelampiasan nafsu seks, tidak. Hidup beliau senantiasa terbuka, tidak manu'ah. Pakaian bagus. Jumpa dengan Yahudi, pakaiannya compang-camping. Bertanya, Hasan, betul kau punya kakek Rasul? Betul, dia Rasulullah SAW. Betul apa yang dia katakan? Ad-dunya silul mu'min wa jannatul kafir. Ad-dunya silul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara orang beriman, surganya orang kafir. Dan ini hadis-hadis sahih, Muslim yang meriwayatkan. Yang bilang dhaif, saya tampar. Hadisnya sahih, Imam Muslim meriwayatkan. Betul itu hadis. Tapi kenyataannya mana?
Aku sekarang miskin, baju kau compang-camping, kamu kaya. Maka Sayyidina Hasan menjelaskan dua. Yang pertama beliau katakan itu adalah ditinjau dari kehidupan nanti di akhirat. Kalau Allah tahu apa yang Allah siapkan buat kamu di neraka, maka kamu sekarang seperti orang di sorga saja. Dan kalau kau tahu apa yang Allah siapkan buat aku nanti di sorga, pakaian aku seperti ini masih pakaian orang penjara dibanding di sorga saja. Kemudian yang kedua beliau katakan, kenapa saya berpakaian bagus ini? Supaya orang miskin tahu saya kaya. Supaya orang miskin tahu saya orang kaya, sehingga orang miskin mengejar dia dan dia kasih duit. Memang orang yang suka ngasih duit, suka berbagi dia. Berapa ribu dirham saja dikasihkan. Jadi bukan berarti dengan kekayaan dia sengaja dia punya sandal jepit saja, bajunya nggak mau diganti. Baju gamis sudah 10 tahun jadi karpun, itu juga gamisnya. Padahal sekarang ada baju namanya Haramain, ada baju yang bagus-bagus, nggak mau beli dia, supaya jangan ketahuan orang, jangan ketahuan dia kaya, sehingga karpun jangan minta duit sama dia. Ini bukan. Nabi nggak suka orang kaya yang punya duit nggak mau beli baju baru, bertahan dengan baju lama. Itu bukan zuhud, namanya bakhil. Sayyidina Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, seseorang ingin punya baju baru, ingin punya sandal baru, bagaimana? Apakah itu dia? Nabi katakan tidak. Bahkan Nabi sabdakan, innallaha yuhibbu ayyaru athara ni'amihi fi 'abdihi. Allah suka untuk melihat ada bekas kesan nikmat dalam diri hambanya. Dia punya duit ratusan juta, dia beli baju baru, Nabi suka. Sehingga kesan Allah punya nikmat itu ada pada hamba. Baju lama dia sedekahkan. Maka selama baju lama dia sedekahkan dan dipakai itu orang miskin tadi, itu baju memohonkan istighfar, memohonkan ampun kepada orang kaya. Kalau dia nggak beli baju baru, kapan orang miskin menikmati baju pemberian? Maaf, dia punya gamis made in Indonesia kebanyakan. Harganya mungkin 100.000. Lantas dia pergi ke Saudi, ada Haramain harganya 300.000, dia beli, nggak apa-apa. Nggak salah beli baju 300.000, maaf. Karena dia punya duit 100 juta. Lain kalau dia nggak punya duit, berhutang, salah itu namanya. Memaksakan itu tidak. Maka baju yang made in Indonesia dia kasihkan buat temannya, dan 100.000 tadi. Maka selama temannya masih memakai itu baju, mohonkan istighfar pada dia. Dan Allah senang sama dia karena Allah melihat ada kesan nikmat yang Allah perlihatkan dari itu hamba. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Hasan enggak manua dia. Tapi tujuannya berpakaian bagus tadi bukan untuk dipuji, supaya orang miskin tahu. Dikejar, dikasih. Allah enggak suka orang kaya, sengaja kaya, tapi pakai mobil butut terus. Sehingga minta ngantarkan masyayikh enggak bisa. Ngantarkan karpun enggak bisa, alasan mobil saya butut, Pak. Kapan Avanzanya diganti dengan Pajero dan lain sebagainya? Maaf. Bukan untuk sombong, tidak. Suatu saat nanti kita memerlukan untuk mengantarkan teman-teman. Avanzanya kasihkan. Mungkin buat ustadz yang baru pertama kali bikin pondok nggak punya duit, kasihkan. Ustadz, gunakan Avanza saya. Nggak salah, maaf. Hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu Sayyidina Hasan baju bang. Tujuannya supaya orang tahu saya nikahi dan dia mau berbagi. Nah, kita ingin bagaimana sholat saya menghantarkan saya kepada perkara yang demikian. Bagaimana sholat saya menghilangkan kegundah gulanan, dan sholat saya nanti ketika datang kenikmatan saya bukan menjadi orang yang manua, terus membawa di tengah-tengah masyarakat. Ada pertemuan, mungkin Jurkudama sekarang atau Istima, dia keluarkan biaya sampai ratusan juta, banyak karpun datang. Tapi masyarakat sekitar jarang datang. Mereka tahu ini perkumpulan orang bergamis, orang pakai gamis, pakai sorban. Nah, mereka pun malu untuk hadir dan gak kuat barangkali untuk duduknya sampai 2-3 jam dengar bayan. Sekarang bulan Maulid ada Isra Mi'raj. Kenapa kan kita mengadakan perayaan Maulid, perayaan Mi'raj? Maaf, kita undang orang kampung yang tadi potongkan kambing, potongkan sapi, gunakan uang 50 juta rupiah juga. Dari itu Ustadz panggil deh, kasih amplop agak gede. Nah, saya ingatkan kepada pengurus masjid di tempat saya, di markas, baik di Banjarmasin atau di Bentok sana, saya katakan orang ngasih khotib berapa di masjid kita, di masjid orang lain, di mau 1.000 Ustaz, itu orang 200.000, kita kasih 500. Kalau ada uang kasih khotibnya 1 juta. Senang nggak ulama dikasih duit 1 juta? Senang. Jangan sampai jadi kartun, jadi bakhil. Ustaz, terima kasih Ustaz lah, mudah-mudahan kan keikhlasan Ustaz
di masjid tablik kami. Allah semua terima. Hadirin yang Allah, itu bukan akhlaknya orang tablik. Mujahadahkan diri kita itu adalah kewajiban kita. Saya bermujahadah, tapi untuk memujahadahkan orang lain itu bukan akhlaknya Rasulullah SAW. Kita datang, mau dikasih amplop, maaf Pak, terima kasih banyak, salurkan ke masjid, itu silakan. Tapi ketika khatib yang bukan orang tablik datang ke masjid kita, kasih lebih banyak ya. Bersedia tuan? Insya Allahnya lemas, berarti banyak yang nggak ngasih. Maaf. Hadirin, berarti sholat kita masih menjadikan kita manua, masih kita menjadi manua. Karena kalau banyak problem datang kepada Ustadz, kalau mendapatkan kenikmatan dia lupa. Lupa berbagi. Ustaz, doakan Ustaz, saya punya proyek ini masih macet lagi, doakan. Nangis datang. Setelah berhasil lupa dia. Lupa kepada yang mendoakan, maaf. Ini yang dikatakan manua. Berarti sholat saya belum mencapai target. Nah, bagaimana sholat kita sampai ke sana? 3 caranya. Dakwahkan itu sholat, dakwahkan kepada latihan diri kita sendiri bagaimana sholat kita kerjakan dengan benar. Jangan sampai masbuk, apalagi ada Facebook dan sebagainya. Kita kerjakan. Merupakan keajaiban dunia yang ke-8. Kalau kartun itu masbuk sholat dia. Sehingga beberapa ibu di beberapa tempat lapor kepada kita sendiri. Ustadz maaf ya, kok yang saya perhatikan yang terlambat sholat itu kebanyakan yang pakai sorban, yang pakai gamis. Ya malu. Kok kartun jadi masbuk? Keajaiban dunia yang ke-9, kalau kartun nggak tahajud malam hari, nggak bangun malam, seakan-akan nggak rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, latihan. Kemudian doa, ya Allah, mudahkan saya untuk mendapatkan sholat yang khusyuk dan khudu. Begitu pula hadirin ilmu ma'azikir. Ukurannya saya, bagaimana supaya saya semakin semangat untuk belajar dan belajar. Karena iman kita, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah tanpa keilmuan. Asas agama adalah ilmu dan iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Beriman mengenal Allah, berilmu melaksanakan perintah Allah. Bagaimana cara melaksanakan perintah Allah? Kalau 2 ini ada, baru diangkatkan derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Siapa yang akan diangkatkan derajatnya oleh Allah? Orang yang beriman dan berilmu. Beriman mengenal Allah, mengetahui dan merupakan ketentuan Allah, dan berilmu tahu bagaimana saya bersikap atau melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadikan orang itu kaya Allah, yang menjadikan dia miskin siapa? Juga Allah. Berilmu tahu apa perintah Allah saat saya kaya, dan apa perintah Allah saat saya miskin. Saat saya miskin. Datang satu bongkah emas kita dapatkan rezeki di jalan, atau kita pergi ke hutan di Papua sana. Ada orang dulu, dia gunakan eskavator, dia buruh kerja, dia dapatkan bongkahan batu, ternyata itu emas. Yakinkan bahwasanya beriman ini emas dari Allah, tapi apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Datang sakit, yakinkan beriman yang memberikan sakit siapa? Allah. Berilmu apa perintah Allah kepada saya. Jadi mulai Ibrahim kan dalam Bayan Qudamah berkali-kali jelaskan pentingnya iman, pentingnya ilmu tersebut. 2 landasan daripada ini agama, beriman dan berilmu. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu belajar dan belajar itu ilmu tersebut. Ilmu yang menyebabkan Allahu Akbar, kita semakin hari semakin kenal pada Allah. Innama yakhshallaha min ibadi al-ulama. Hanya orang yang ada rasa takut kepada Allah, itulah yang namanya ulama. Jadi keilmuan kita pelajari, memang bagaimana cara wudhu, sholat, puasa dan sebagainya kita pelajari. Tapi target daripada ilmu bagaimana semakin saya berilmu semakin ada rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana keilmuan saya tidak menghantarkan saya semakin hari semakin dekat dengan Allah. Amman huwa qanitun an al-lail sajidan wa qa'iman
Apakah orang yang taat di tengah malam? Taat di siang hari itu biasa, karena banyak orang lihat. Tapi yang luar biasa adalah qanitun ana al-lail, taat di tengah malam. Taat di tengah malam. Sajidan wa qa'iman, sujud dan berdiri di hadapan Allah. Yahdul akhirah wa yajru rahmat rabbih. Takut akan kehidupan akhirat, takut akan neraka dan mengharapkan surganya Allah. Setelah Allah menceritakan orang yang tegar di malam hari, taat, enggak berbuat maksiat di tengah malam, rajin untuk sujud dan ruku di hadapan Allah, semakin cinta kepada akhirat, takut akan neraka, baru Allah berikan komentar, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan, ini istifham istingkari. Katakan tidak sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Jadi orang yang berilmu itu siapa? Orang yang semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu. Semakin rajin salat tahajudnya terus. Begitu pula hati yang Allah Subhanahu wa taala, keilmuan dia. Dan iman dia semakin mencegah dia untuk perbuatan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah zikir. Bagaimana ini dakwahkan? Kita praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mau belajar? Saya sekarang mau sholat yang benar, belajar bagaimana cara berwudu benar, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana nanti saya ketika mau dagang, bagaimana cara dagang yang benar, dan sebagainya. Dagang. Kemudian kita dakwahkan, kita praktek, dan kita mendoa. Begitulah sifat ikramul muslimin, ikhlas dan juga dakwah. Semua tersebut hadirin, targetnya adalah untuk diri kita. Tapi nggak akan dapat itu dalam semua tanpa kita dakwah. Kita dakwah. Jadi kita dakwah pergi kemana-mana, targetnya adalah diri saya sendiri. Nah, kita kumpul di sini nih, 4 bulan, setiap nanti kumpul lagi. Nanti kita berangkat lagi, adakan lagi. Tujuan ini semua adalah diri saya sendiri. Karena Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah dalam agama kami akan berikan hidayah kepada mereka. Hidayah itu hadirin bertahap-tahap. Makanya kita doa terus, ihdinas shiratal mustaqim. Ihdinas shiratal mustaqim. Wajib 17 kali sehari semalam. Orang kafir katakan orang beriman, orang Islam ini kan sesat dia. Ada pendeta Nasrani yang mengatakan orang Islam ini sesat. Karena tiap hari mendoa, ihdinas shiratal mustaqim. Kalau mereka dapat hidayah, ngapain lagi doa? Mereka nggak ngerti. Hidayah itu peringkatnya banyak kan. Ya Allah berikan saya hidayah, saya nggak bisa baca Quran. Tadinya dia malas baca Quran, baca Quran terus. Ya Allah berikan saya hidayah, saya ingin baca Quran. Akhirnya dapat hidayah dia, semangat baca Quran. Berikan hidayah ya Allah, akhirnya dia semangat menghafal Al-Fatihah. Akhirnya ngapal 10 surah. Doa lagi, akhirnya dapat hidayah untuk menghafal 1 juz. Dapat hidayah lagi menghafal 2 juz. Akhirnya dapat hidayah menyempurnakan. Doa lagi ya Allah berikan saya hidayah. Akhirnya dapat lagi rajin lagi mempelajari tafsir Al-Quran. Doa lagi begitu. Bahkan Nabi SAW nggak sesat, Pak. Tapi kita salah. Wajadaka dhallan fahada. Wahai Muhammad, ingat, Allah telah dapatkan kamu dalam keadaan sesat. Allah beri hidayah pada kamu. Tidak. Nabi nggak pernah sesat dalam kehidupannya. Setiap Nabi Allah katakan wastana'tuka li nafsi. Wahai Musa, kehidupan kamu sudah aku rancang. Kehidupan semua Nabi dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mungkin Nabi sesat, Mbak. Tapi kenapa Allah katakan wajadaka dhallan fahada? Baca tafsir. Nabi kita Muhammad SAW, Allah bimbing kehidupan. Beliau nggak pernah nyembah berhala. Tapi beliau berpikir bagaimana cara membimbing umat nih, nggak tahu jalan. Umat yang dalam keadaan kacau, saling membunuh, merampok dan sebagainya. Wanita disia-siakan. Maka Nabi pergi ke Gua Hira. Kepergian Nabi SAW ke Gua Hira bukan benci kepada masyarakat, tidak, mencari solusi. Bagaimana cara bisa memperbaiki umat? Bingung beliau. Bingungnya nggak tahu cara mengajak Abu Jahal, Abu Lahab dan lain itu bagaimana. Akhirnya fahad, Allah berikan hidayah. Diberikan hidayah bagaimana cara membimbing umat. Jadi untuk mengajak orang juga perlu hidayah. Ada 5 orang. Ini karakternya begini, ini karakter begini. Perlu hidayah. Nggak bisa kita samakan. Hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala. Si fulan senangnya dipuji dia. Si fulan senangnya kita tampar dulu baru dapat hidayah, bisa juga. Cara masing-masing. Satu orang pegulat kuat dia, sombong. Nabi ingin beda dapat hidayah. Dia ajak Nabi tantang untuk bergulat. Nabi hadapi, banting. Dapat hidayah dia. Mungkin dengan kelembutan nggak dapat hidayah, dengan dibanting dapat hidayah.
Itu semua daripada Allah. Memerlukan ihdinas siratal mustaqim, berikan hidayah. Ini 5 orang nih. Bagaimana, apakah ini dengan kelembutan, apakah ini dengan tamparan, apa ini dengan dipenjarakan dulu dan sebagainya. Itu semua memerlukan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, tapi targetnya adalah diri saya sendiri, diri saya sendiri. Kelihatannya untuk orang lain, tapi sebenarnya target utama adalah ukurannya saya sendiri. Kenapa harus umat berangkat 3 hari, 40 hari, suruh jadi mutakalim dan sebagainya, keluar negeri dan sebagainya? Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, masyayikh kita katakan, hari ini umat, Pak, kita ingin melatih bagaimana supaya anak saya ini jadi pemanah yang handal, tepat sasaran, yang merah di tengah. Tapi dia megang panah aja malas, bahkan kadang-kadang ketakutan. Nah, untuk itu hari pertama itu anak kita senangkan dulu dengan mana? Anak, mari jalan-jalan, mari jalan-jalan. Bawa panah aja. Nanti lihat burung, panah ke atas, tolong. Yang penting senang mana aja. Sasarannya nggak jelas. Tapi itu anak diselangkan, masya Allah, itu otot kamu bagus, diselangkan. Tapi manahnya sembarangan, kita selangkan. Setelah dia senang, Abi kapan panah lagi, Bi? Panah lagi. Ya, nanti kita jalan-jalan lagi. Setelah dia senang, baru kita buatkan lingkaran yang besar, gede, merah. Nah, coba fokuskan diri kamu kepada lingkaran yang gede ini. Panah, masuk besar. Lingkarannya gede, diameternya hampir 5 meter, masuk. Lama-kelamaan kita kecilkan lagi. Dari 1 meter saja, mulai dia fokus lagi, kecilkan lagi 1/2 meter lagi, dikecilkan lagi diameternya sampai tinggal 5 cm saja. Terakhirnya titik yang merah itu, dan tepat. Tapi di awalnya dengan sama, kita juga jalan ke negara jauh, jalan sana kemari, tapi titik terakhir nanti kita mulai pikir Indonesia sendiri, mulai berat, nanti ke provinsi sendiri, yang lebih berat lagi kabupaten sendiri, lebih berat lagi nanti kecamatan sendiri, orang tahu. Yang lebih berat lagi sekarang istrinya sendiri. Karena seharusnya yang buatkan SKCK, kalau dulu SKKB, surat keterangan kelakuan baik, dulu namanya SKKB. Sekarang SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Itu yang bikin bukan Mabes Polri seharusnya, yang bikin istri. Seharusnya yang bikin siapa? Istri. Karena istri yang lebih tahu suami saya ini dusta atau tidak. Orang tinggalnya di Irian, di Papua sana, di Wamena sana. Ketika mau berangkat ke luar negeri, minta surat SKCK-nya di Mabes Polri. Padahal orang Mabes Polri nggak tahu dia tinggal sana. Yang tahu kan istrinya, kelakuan dia tersebut. Maka mendakwain rumah kita nanti lebih berat. Mendakwain istri lebih berat lagi. Nanti terakhirnya mendakwain diri kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka target dari dakwah ini semua adalah diri kita. Ukurannya, saya ini sudah berhasil belum dalam dakwah? 6 sifat itu wujud belum? Yakin saya semakin nampak. Begitu sunnah Nabi kita Muhammad SAW, semakin. Sholat saya bagaimana? Jangan sampai kita masbuk tuh. Semakin semangat gak saya belajar untuk ilmu agama? Semakin mencintai orang alim atau tidak? Semakin mencintai orang alim atau tidak? Dengan keberadaan saya dalam dakwah 10 tahun, 20 tahun, apakah saya semakin dekat dengan ulama, semakin cinta atau semakin benci kepada ulama? Sehingga dalam 10 tahun terakhir ini, tatanan tabligh sudah dirusak. Karena dai-dai merasa dia lebih hebat daripada alim ulama. Padahal target dakwah kita ini ada selain daripada dakwah di umumnya, kedekatan dengan ulama dan habaib perlu kita galakkan. Syekh Muhammad Ilyas rahmatullahi alaih, Allahu Akbar, keilmuannya luar biasa, Pak. Keilmuannya luar biasa. Begitu pula kesufian beliau juga luar biasa. Tapi tetap mendekati alim ulama. Bertanya kepada ulama-ulama jawab. Merendahkan, berkunjung. Bahkan semua ulama beliau muliakan, beliau hormati. Keponakan beliau sendiri, Muhammad Zakaria, keponakan. Ulama, beliau hargai. Bahkan beliau minta, tolong buatkan kitab fadilah amal. Syekh Ilyas mampu untuk menulis kitab fadilah amal, jauh hafalan hadisnya lebih banyak daripada Muhammad Zakaria, tapi beliau manfaatkan, dekati. Bahkan ketika sudah dakwah berkembang, hadirin Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ilyas terpikir, tadi Pak Muslim sudah sampaikan, kalau saya baca dalam Sirah Nabawiyah,
Sahabat Nabi berangkat kasih panji, bendera kecil, bendera perang di bawah.